Bu Isra? Bu Isra doakan semoga anak-anak selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini bertemu kembali bersama Ibu Isra Hayati dalam materi IPA tema 9 subtema 2 dan 3 tentang materi zat tunggal dan zat campuran untuk siswa kelas 5 SD. Baiklah anak ibu, sebelum kita mempelajari apa itu zat tunggal, apa itu zat campuran, kita harus mengingat kembali apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi digolongkan kepada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni, artinya zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi saja. Sedangkan zat campuran, zat yang terdiri dari beberapa materi. Zat tunggal dibedakan menjadi dua. Satu disebut unsur, yang kedua disebut senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana lagi. Unsur ini terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya besi, aluminium, dan emas. Sedangkan unsur non-logam contohnya karbon, nitrogen, dan oksigen. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih. Contohnya air, gula, dan garam. Oke, sudah pahamkah anak ibu mengenai zat tunggal? Sekarang kita masuk yang kedua mengenai zat campuran. Zat campuran itu terdiri dari dua campuran. Yang pertama campuran homogen, yang kedua campuran heterogen. Lalu apa bedanya campuran homogen dengan campuran heterogen? Campuran homogen berarti tercampur secara merata. Sedangkan campuran heterogen, campurannya tidak tercampur secara merata. Baiklah, Bu Isra berikan contohnya. Contoh campuran homogen, jika segelas air Bu Isra tambahkan dengan 1 sendok gula, ketika diaduk, maka campurannya akan teraduk secara merata, bercampur dia secara merata, sehingga kita tidak nampak lagi gulanya. Inilah yang disebut dengan larutan gula. Atau contoh lainnya, segelas air Bu Isra tambahkan dengan sesendok garam, ketika Bu Isra aduk, maka garamnya dengan air akan tercampur secara merata. Sedangkan campuran heterogen, misalnya Bu Isra ambil contoh satu gelas yang berisi air, Bu Isra ambil 1 sendok pasir, ketika Bu Isra aduk pertama bercampur, ketika didiamkan tidak berapa lama terdapat endapannya. Begitu pula dengan contoh lainnya, kopi bubuk, ketika dicampur dengan segelas air, ketika didiamkan dia akan terdapat endapan. Lalu apa ciri-ciri khusus yang membedakan antara campuran homogen dengan campuran heterogen? Yang pertama, kita lihat dari ukuran partikel zatnya. Pada campuran homogen, partikel zat yang bercampur seukuran molekul. Sedangkan pada campuran heterogen, ukuran partikel zat yang bercampur lebih besar daripada molekul. Yang kedua, partikel zat bercampur dengan sempurna atau merata tercampurnya. Sedangkan pada campuran heterogen, partikel zat tidak tercampur secara merata. Yang ketiga, pada campuran homogen, jika larutan itu setelah diaduk, didiamkan, dia akan tetap bercampur dengan merata, tidak terdapat endapan. Tetapi sebaliknya, pada campuran heterogen, ketika kita berhenti mengaduknya atau dibiarkan, maka terdapat endapan di dasar gelasnya. Yang keempat, campurannya berwarna bening dan tembus cahaya. Sedangkan campuran heterogen,
kusam. Dari keempat ciri-ciri ini, anak ibu akan bisa menentukan mana yang campuran homogen, mana campuran heterogen. Yang harus diingat adalah campuran itu gabungan dari unsur dengan unsur, gabungan unsur dengan senyawa, atau gabungan senyawa dengan senyawa. Baiklah anak ibu, untuk lebih pahamnya mengenai konsep apa itu campuran homogen dan campuran heterogen, anak ibu silahkan melakukan praktikum di rumah. Misalnya, anak ibu campur 1 gelas air dicampur dengan 1 sendok sirup, atau satu gelas dicampur dengan satu sendok zat pewarna. Bagaimana hasilnya? Yang ketiga bisa anak ibu lakukan. Tadi ada contoh 2 tadi. Yang ketiga, anak ibu bisa melakukan 1 sendok minyak dicampur dengan 1 gelas air, atau setengah gelas minyak dicampur dengan 1 sendok gula. Anak ibu bisa melihat yang manakah nantinya hasilnya dari keempat percobaan yang anak ibu lakukan di rumah, yang mana yang campuran homogen, yang mana campuran heterogen. Baiklah anak ibu, Bu Isra harapkan anak ibu sudah paham dengan materi zat tunggal dan zat campuran. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga anak ibu paham dan tetap semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.